Ya, Anda kembali di pelepasan tim mudik Lebaran TV One tahun 2024 pemirsa, dan tadi saya sudah memanggil ya sejumlah narsum yang kemudian ini berada bersama saya di halaman kantor pusat TV One Jakarta, dan sekarang kita akan berbincang langsung dengan Pak Menteri Republik Indonesia Pak Budi Karya Sumadi. Pak Budi, apa kabar? Baik Mbak. Baik Pak Budi, ini kan tradisi tahunan begitu ya kalau kita berbicara mengenai mudik. Nah, apa begitu yang kemudian ini berbeda dengan tahun 2024 ini jika kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan persiapan dari segi perhubungan sendiri seperti apa? Yang beda signifikan itu jumlahnya 193 juta. Melonjak ya Pak ya? Itu naik 45% ya. Luar biasa antusiasme para pemudik. Satu sisi kita senang, ini adalah tanda masyarakat itu ekonominya naik ya. Tapi di sisi lain kami dan Pak Kakor dan agak ketir-ketir ya untuk menghadapi ini. Jadi bagaimana menangani ini. Tapi kita juga sederhana sih, tapi sulit melaksanakannya, yaitu kolaborasi dan koordinasi. Makanya kita selalu roadshow tetap termasuk ke TV One untuk menjelaskan apa yang kita sudah lakukan. Kita melakukan riset, kita melakukan koordinasi, melakukan mapping detail-detail di mana yang terjadi suatu kemacetan, lalu mencari solusi. Kalau dulu kita ya udah nanti aja gimana gitu. Kalau sekarang dari sekarang sudah tahu one way-nya kapan, kontraflow-nya kapan, dan panglimanya nanti Pak Kakor Lantas. Di sisi lain media adalah satu partner yang sangat penting. Karena informasi seperti ini orang lalu berpikir 193 juta. Bahkan Pak Jokowi juga kaget 153 juta. Nah, oleh karenanya saya senang nih dapat kesempatan mejeng di sini. Ya, karena apa? Orang lebih mau lebih cepat. Anjuran Pak Jokowi, jangan pulang -4 dan -3. Itu penuh banget. Ya, jadi kalau anaknya udah libur suruh pulang duluan, bapaknya cari rezeki terus sampai H-1 nggak apa-apa. Itu kira-kira Mbak. Baik, himbauan Pak mungkin untuk masyarakat selain yang tadi sudah diberikan tips-tips begitu ya, masyarakat yang akan melakukan mudik lebaran tahun ini dan juga untuk teman-teman juga yang nantinya akan bertugas. Ya, terutama gunakanlah angkutan massal ya. Kalau bisa mobil pribadi, kalau bisa di garasi rumah aja lebih bagus. Nah, motor, saya benar-benar prihatin dengan segala kerendahan hati. Jangan naik motor, capek. Kecelakaan itu 70% karena naik motor. Satu lagi yang penting, nanti kalau sudah sampai Solo, Semarang, kan pengen ke tempat libur-liburan. Pilihlah bis yang sudah direm cek. Dan supirnya jangan supir tembak, ya harus benar. Ya, jadi itu pesan-pesan yang sering membuat mudiknya tidak happy, maunya happy malah kecelakaan. Nah, saya sudah mendapatkan masukan dari Polri, apabila menggunakan bis yang tidak direm cek, putar balik, pulang kampung. Ya itu. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali ya persiapan dari Menteri Perhubungan kita untuk kemudian ini menyambut mudik lebaran tahun ini dengan lonjakan yang cukup signifikan. Kita akan dengar juga seperti apa kemudian ini persiapan dari Pak Kakor Lantas. Pak, ini kemacetan dan juga titik kepadatan kan pasti sudah terprediksi. Apa kemudian ini upaya dari pihak Kakor Lantas, dari pihak kepolisian begitu untuk mengurai nantinya sehingga masyarakat ini bisa melakukan mudik dengan aman dan nyaman begitu? Baik, jadi persiapan dari kita, dari Polri, dari Perhubungan dan seluruh stakeholder ini sudah jauh-jauh hari. Makanya kita bisa memetakan titik-titik krusial nantinya ya. Dan kita sudah membuat skema-skema untuk memecahkan masalah titik krusial tersebut. Kita sudah menandatangani surat keputusan bersama. Di situ diatur untuk
pembatasan angkutan barang sumbu 3 ke atas karena ini menjadi sumber perlambatan pada saat arus mudik nanti, pada saat arus puncak. Kemudian kita juga mengatur mobilisasi akan menerapkan ganjil genap ya, pada saat puncak arus terutama di tol Jakarta Cikampek sama dengan Kali Kangkung. Kemudian kita juga akan menambah kapasitas jalan karena jalannya masih tetap ya dari dulu sampai sekarang walaupun ada beberapa penambahan jalan tol fungsional, tapi kita harus melakukan penambahan kapasitas jalan dengan melakukan kontraflow maupun one way nantinya pada saat puncak arus. Dan ini sudah dijadwalkan betul, Pak Menhub, kita sudah jadwalkan mulai tanggal 5 nanti hari Jumat. Ini sesuai dengan prediksi sudah mulai ada peningkatan arus yang akan mudik. Kita akan mulai berlakukan untuk kontraflow, pembatasan angkutan barang maupun pemberlakuan ganjil genap. Jadi tanggal 5 jam 14.00 kita akan berlakukan surat keputusan bersama tersebut. Kemudian di jalan arteri juga demikian ya. Kita sudah petakan beberapa titik krusial baik itu di Pantura, di jalur tengah maupun jalur selatan. Untuk Jawa Barat sendiri ada beberapa titik krusial nanti di Pantura, ada di Kota Cirebon ya. Kemudian ada lintasan sebidang juga. Kemudian untuk di jalur selatan ada di arah rumahnya Pak Acep ke Tasik, ada di Gentong, itu masih tetap menjadi titik krusial, sehingga kita sudah menyiapkan beberapa rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan di sana, di arteri Pantura maupun di selatan. Kemudian Jawa Tengah juga sama, masih ada kita petakan beberapa titik krusial. Yang pertama di Pasar-Pasar Tumpah sepanjang Pantura, kemudian arah Banyumas, dari Pejagan ke arah Banyumas, di situ ada kelonengan di sana. Ini juga selalu menjadi sumber kemacetan, sehingga kita akan berlakukan one way di sana, ya. Kemudian pengalihan arus, sehingga para pemudik yang mengarah ke Banyumas ini masih bisa kita layani dan bisa lancar arus lalu lintasnya. Saya kira itu beberapa. Kemudian satu lagi untuk penyeberangan. Juga ini menjadi titik krusial. Kami dengan Pak Menhub sudah 2 kali ke Merak, kemudian ke Ketapang. Ini semata-mata hanya memastikan untuk persiapan-persiapan kita, rekayasa lalu lintas dan skema lalu lintas yang akan kita berlakukan ini bisa diberlakukan pada saatnya nanti. Saya kira itu. Baik, sejumlah rekayasa lalu lintas sudah dipersiapkan dengan baik, mungkin bisa menjadi catatan juga ya untuk teman-teman reporter yang nantinya akan bertugas. Nah, sekarang izin Pak berkenan untuk kemudian ini memastikan teman-teman reporter yang nantinya akan berangkat, Pak Budi Karya Sumadi, menanyakan langsung seperti apa sih sebenarnya kesiapan dari teman-teman reporter dari TV One yang nantinya akan bertugas. Monggo Pak. Saya senang sekali, ini muda belia, energik ya, ramping-ramping ya. Nah, saya melihat bahwa TV One adalah salah satu media yang paling membantu. Nah, saya ingin tanya kepada adik-adik, ya saya tanya yang belum ditanya deh. Celia, ya, kira-kira seneng nggak ikut liputan ini dan apa yang dipersiapkan? Makasih Pak Menteri ya sebelumnya. Sangat senang Pak, kita udah mempersiapkan, mungkin ini menjadi perdana buat kita semua teman-teman dari Kampus One yang sebelumnya, kemudian menjadi reporter TV One, kemudian ini menjadi pertama kali kami untuk mengabarkan kepada pemirsa untuk arus mudik Pak. Jadi perasaan semalam gak bisa tidur Pak, perasaan sangat senang, perdana, deg-degan juga tentunya sampai saat ini masih deg-degan untuk mempersiapkan nantinya. Kemudian juga apa yang dipersiapkan Pak selama ini kami dari TV One tentunya dari campers senior dan sebagainya dari Korlip dan juga ada PIC itu sudah memberikan beragam sosialisasi kepada kami
pembekalan kepada kami bagaimana arus mudik yang nantinya akan terjadi seperti tahun sebelumnya. Dan ini juga menjadi puncak arus mudik seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri. Jadi kami sudah mempersiapkan segala materi, segala kesiapan mental dan juga fisik tentunya selama 7 hari ke depan, tentunya dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 10 nantinya. Kami persiapkan obat-obatan kami dan juga jangan sampai kami tumbang karena siapa lagi yang akan mengabarkan kepada pemirsa kalau bukan kami di lapangan. Terima kasih Pak. Luar biasa. Saya senang sekali ya, excited, senang sebagai tugas yang pertama. Tapi ingetin titik-titik kritis, pesankan pada pemudik apa yang dia harus lakukan. Karena media adalah satu kunci keberhasilan dari mudik itu sendiri. Selamat bertugas. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Menhub dan juga Pak Kakor Lantas sudah memberikan kisi-kisi dan juga kesiapan mengenai persiapannya dalam mudik tahun 2024 ini. Dan kami masih akan kembali pemirsa usai jeda berikut ini kita akan mengetahui seperti apa juga kesiapan dari para sponsor dan juga TV One dalam mudik tahun ini. Kita akan kembali.